Di hadapanku sekarang ini ada ROG Phone 3 ya. Ini bacanya ROG bukan ROG. Varian RAM yang 8 GB ya. Jadi good newsnya adalah smartphone ini akhirnya bakal masuk secara resmi ke Indonesia beberapa hari lagi ya. Di sini tulisannya kayak gini. Diproduksi oleh bla 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 di Batam ini terus segala macam ya. RAM-nya 8 GB, storage 128 GB. Nah, untuk yang varian ini prediksiku harganya mungkin di sekitar 9 kali ya. Karena kalau ngelihat ROG Phone 2 harganya itu ya ini RAM 8 GB harganya 8,5, yang RAM 12 GB harganya 12,5. Langsung dibuka wae ya. Boxnya keren juga, ada apa lagi glowingnya gitu ya, dikocok-kocok. Wow, for those who apa lagi, who dare. Oke, kirain who are. D-nya nggak begitu kelihatan. Ya, ini pasti ada case, benar sekali, SIM ejector ya. Baunya harum banget. Bau apa? Bau box anyar. Wow, do not disturb. Ini stiker ya. Nice. Stiker. Wow. Ini asik nih, ditempel di mana nih? Di motor, mobil. Sekedar info, mobilku aku tempelin stiker ROG ya, bukan stiker Apple. Biar anti mainstream. Panduan pengguna, oke ya, bahasa Indonesia ya, resmi. Kita lihat casingnya. Casingnya sama kayak dulu ya di ROG Phone 2, bentuknya rada nyeleneh. Ini mah bukan casing ya, ini pemanis. Fungsinya tidak terlalu memproteksi ya. Lalu ini dia sang smartphone. Dikeletek ya. Jos. Udah nggak ada yang dikeletek lagi. Ini nih keletek. Belakangnya ya, lumayan. 1, 2, 3. Ini taruh mana nih? Taruh sini aja. Oke. Lanjut. Kaget aku. Kirain ada yang mau tawuran. Suara pedang gitu ya. Ini ada charger. Udah ya, nggak ada headphone nggak ada. Singkirin aja ya. Oke, jadi ada ini seperti biasa, converter dari USB-C ke headphone jack, kabel USB Type-C ya buat ngecas, sama ada chargernya gede juga ya, chargernya kayak gini. Oke, apa yang perlu kita explore? Tes gaming pasti ya, hands on pasti. Habis ini kita lihat bodinya dulu aja. Bagian samping, bagian depan wujudnya mengingatkanku pada si Pixel 3a ya. Desainnya rada old school, tapi belakangnya yang heboh ya, desainnya khas ROG banget ya. Aku rasa desainnya sama pendahulunya nggak begitu jauh beda deh. Kameranya ada berapa nih? 1, 2, 3. Ini flash ya. Langsung di hands on ya. Terus tes gaming. ROG Phone 3 overall desain ya masih mirip-mirip lah kayak pendahulunya ya.
Intinya desainnya kental sama nuansa gamers ya. Belakangnya ada LED yang bisa nyala. Ya garis-garis desain yang biasa ditemuin pada peripheral gaming lah. Mulai dari theme-nya, wallpaper, always on display-nya, macam-macam semuanya bernuansa gaming. Bukan selera aku sih ya desain-desain gamer kayak gini, tapi untuk theme-nya ada pilihan yang lebih casual sih. Theme yang kayak gini ini ya. Silahkan diganti aja kalau pengen penampilannya lebih kalem. Lalu untuk material bodinya ternyata mewah ya. Ini belakangnya Gorilla Glass 6, depannya Gorilla Glass 3, terus samping-sampingnya metal, build quality overall juga solid, intinya mantap. Sariawan bibirku pedes. Sampai mana tadi? Terus untuk bagian belakangnya ini yang bisa nyala kelap-kelip bisa diganti warnanya, polanya, ya sama kayak pendahulunya lah. Dan fitur yang menjadi andalan yaitu air triggers juga tetap hadir ya. Jadi di sini ada 2 button. Nanti akan aku jelasin sih pas tes gaming. Intinya tujuannya untuk nambah ergonomi ketika gaming ya. Jadi via air triggers ini kita bisa ngeset fungsi kedua tombol atau area touch lebih tepatnya sebagai fungsi tertentu ketika lagi gaming ya. Misal buat lompat, buat membidik, buat nembak, macam-macam lah. Bisa di customize sendiri. Habis itu sektor layar, jadi yang spesial adalah kini di ROG Phone 3 punya refresh rate maksimal 144 Hz ya. Kalau dulu kan 120 Hz. Ini tinggi banget. Overkill menurutku karena ya untuk game-game smartphone saat ini yang max FPS-nya aja paling rata-rata di 60 fps ya. Dan sekedar info layarnya ini berukuran 6,59 inch FHD+, tipe layarnya Super AMOLED. Kemudian jeroan seperti yang aku bilang tadi ini pakai chipset terkencang untuk saat ini yaitu si Snapdragon 865 Plus ya, dan punya aku ini RAM-nya yang 8GB, storage-nya 128GB. Sayangnya slot micro SD kagak ada, yang ada adalah slot dual SIM aja ya. Lanjut ke kamera, ini kamera ada sedikit penambahan ya. Kameranya sekarang ada 3 yaitu ketambahan kamera makro 5MP. Ya lumayan. Kenapa nggak telefoto aja sih? Terus untuk kamera utama besaran MP-nya tambah ya jadi 64 MP dan masih terdapat kamera wide angle 13 MP juga. Kalau kamera depannya 24 MP. Kelengkapan hardware lainnya ada NFC, fingerprint di dalam layar, ada LED notif juga ya. Dan untuk baterainya tetap gede banget, 6000 mAh. Fast charging 30 watt. Oke, sekarang kita langsung tes nge-PUBG pakai settingan grafik mentok kanan pokoknya. Let's go. Oke, PUBG ya, PUBG tes gaming di setting grafiknya ke HDR Extreme dulu ya. HDR Extreme. Ini bisa nyampe Ultra HD. UHD emang nggak ada ya. Ultra HD grafiknya paling bagus, tapi FPS-nya di Ultra. Kalau HDR bisa HDR Ultra sampai Extreme ya. Coba HDR Extreme dulu. Apply. Iya, oke, landing. Bisa dilihat di sini ada info seputar suhu, terus FPS-nya berapa. Ini di opsi ekstrim FPS-nya sampai 60 ya, mentoknya di situ. Dan ini lagi cari senjata. Doakan aku ya. Oh, ada tukang sate lewat. Ada yang udah makan? Aku udah makan sih tadi. Oh iya, ada yang namanya ini ya, air trigger ya. Kalau kita swipe ini ada opsi ini itu segala macam. Refresh rate aku set di ya sama aja sih, 144 120. Bedanya nggak kerasa kalau buatku. Terus apalagi ya, fitur-fitur kepencet. Fitur-fitur yang esensial di mode gaming ya, kayak call atau alert atau segala macam bisa dimatiin biar nggak ganggu. Ada makro juga. Dan yang paling aku demen adalah mana tadi? Ini ya, air trigger ini ya. Loh, kok tampilannya mencong gini? Ini nggak tahu nih kok. Tadinya di tengah loh. Ini exitnya gimana ini? Ketutupan gini. What? Oke, kita udah balik ke permainan. Untungnya aku masih hidup ya. Jadi L1 buat nginceng, R1 buat lompat ya. Buttonnya bisa dikustomisasi sesuai selera kalian pastinya ya. Kalau aku sih buat itu aja karena di PUBG ini hobiku ngelompat-lompat sama nginceng. Oke.
Ya dan tombolnya responsif kok. Kudu ditekan gitu ya karena ada pressure sensitivity-nya kayak gini. Oke. Lanjut. Ini belum dapat apa-apa ini, gawat ini. Jadi so far aku main smooth ya, performanya juga stabil di 60 fps. Di sini tampak suhunya meningkat jadi 40 derajat Celcius, ya masih anget-anget sih. Terus ya aku belum ada keluhan sama sekali dan emang dari dulu di ROG Phone, apa gue? Di ROG Phone aku ngerasa performanya emang enak sih. Ini mobil siapa nih nabrak kayak gini? Nggak nyampe ya, pakai shotgun. Ya dengan adanya air trigger ini tentu jadi lebih enak buat ngincang-ngincang ini tuh segala macam. Oh kena. Nyampe juga ya shotgunnya. Enak ya nginceng ya. Nggak usah pencet-pencet sini, kadang malah salah pencet. Ada air triggernya tentu jadi lebih ergonomis buat gaming. Oke, jadi grafiknya udah ku ganti ya ke opsi Ultra HD. Terus frame rate-nya di Ultra. Tadinya kan ekstrim ya. Kalau ekstrim frame rate-nya mentok di 60, kalau Ultra frame rate-nya di mentok 40 ya. Dari sononya emang gitu. Jadi bagi yang belum tahu, semakin tinggi tingkatan frame rate-nya maka frame rate yang dihasilin juga lebih tinggi. Sekarang landingnya di tempat yang lebih rame ya. Ups, opo kui. Aduh, baru juga landing udah rame. Dapat koe. Uh, deg-degan saya. Ayo. Mana dia? Ini dia. Tidak kenal lagi. Maaf ya, saya noob. Itu dia. Ya, satisfying ya. Jadi aku pengen ngubah settingannya, air triggernya yang ini fungsinya aku ganti ke nembak aja deh, air trigger. Nah seharusnya gini ya tampilannya, tadi nggak tahu kenapa apa menceng ke kiri. Ini yang merah yang kanan, berarti ini kau geser ke sini. Dan ini fungsinya nggak hanya di tab doang ya, ada macam-macam. Bisa bikin dual partition, jadi ada dua gini. Semoga itu bukan musuh ya. Jadi kalau dual partition tombolnya jadi ada dua ya, kanan kiri. Sama ada di slide gitu ya, slide horizontal atau vertikal. Aku di sini set ke tab aja. Oke, dah. Nah, sekarang nembak. Nice. Lanjut, kita berperang lagi. Ada apa ini kok ada kabut? Kena kau. Untung ada air trigger ya. Oke. Dapat. Minum dulu. Ini apa nih? Oh, sekarat ya. Iya. Mas, dia datang. Dapat. Yeah. Saya pro ya. Pakai ROG Phone 3. Oke, aku rasa tes gamingnya udah cukup. Intinya nyaman. Ini air triggernya responsif. Ada feedbacknya gitu ya, deg-deg. Enak. Bisa diandelin. Tadi aku ngekill banyak juga gara-gara air triggernya ini ya. Oke, bagian depan di 39,8 ya. Bagian belakang LED-nya masih nyala ya. Bagian belakang di 340,4. Termasuk adem ya. Ya, makin tinggi grafik yang digunain tentu makin panas smartphone-nya. Dan aku rasa pada settingan tadi HDR ekstrim kerasa panasnya ya. Kalau Ultra HD Ultra lebih nyaman.
Gitu aja tes gaming si ROG Phone 3 recommended. Ya recommended kalau kamu emang penggila gaming. Harganya nanti diumumin Asus ya. Thank you.